Oke, kita mulai ya. Mas, siapkan hati, siapkan pikiran. Haleluya. Jadinya jam 7 waktu Indonesia, kurang beberapa menit lagi. Shalom untuk kita semua. Shalom. Shalom. Oke, haleluya. Shalom semua. Amin, haleluya. Musa yang baru bergabung membuka dalam doa ya. Oke. Mari. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucap syukur Tuhan buat waktu kami boleh berkumpul melalui via online Tuhan. Memberkati yang sudah hadir dan memberkati juga yang teman-teman terus kakak-kakak yang belum hadir, memberkati juga Tuhan biar ada waktu untuk hadir kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memberkati persekutuan kami pada malam hari ini, memberkati hambanya yang akan membagikan sebagian dari firman-Mu, berarti Roh Kudus berbicara dan tuntun setiap perkataan ya Tuhan, supaya apa yang menjadi firman, berkat firman boleh tumbuh subur dan boleh kami bagikan kepada mereka yang belum mengenal ataupun anak-anak Tuhan yang dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih, kami akan mulai persekutuan kami pada malam hari ini Tuhan. Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Iya, shalom juga untuk yang di Amerika, di beberapa wilayah, yang di Kanada, yang ada di California, yang ada di Kolombia, yang ada di Australia, Filipina, Thailand, dan di semua. Damai sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku walau tak dengan puisi, biarkanlah ku memberikan hati ini, ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Kita mulai dari awal. Amin. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rinduku untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah
walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Yes, Lord. Ini hati kami, ini segala kerinduan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau tahu di hatiku. Selamat datang Andreas. Ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Amin. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita agungkan, kita tinggikan namanya. Mari bersama-sama. Mari mengucap syukur bersama-sama. Mari kita mengungkapkan apa yang dari hati kita untuk Tuhan. Dengan perkataan, dengan sikap hati yang benar, dengan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Mari bersama-sama, jangan ada yang terdiam. Bagi yang memungkinkan untuk di-unmute, mari silahkan di-unmute. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu. Kami mau mengagungkan nama-Mu, ya Yesus. Ini setiap kata kami yang keluar dari hati kami. Ini ya Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu.
segenap hidup kami mau memuliakan nama-Mu. Dengan segenap jiwa kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, anak-Mu yang tunggal. Haleluya. Engkau tahu ya Bapa segala yang kami rindukan. Engkau tahu ya Yesus segala yang kami pikirkan. Kami kembalikan ya Tuhan segala yang ada di dalam kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan nyanyian, lewat persembahan hidup kami yang kami bawa bagi-Mu. Haleluya. Sembah Yesus, sembah Raja yang mulia, Raja yang agung, Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Kami sembah Engkau, Yesus. Syukur, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang kekal selamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menjagai hidup kami, Engkau menyertai langkah kami. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Syukur. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu atas kami semua. Kami percaya Tuhan, jamahan-Mu atas kami. Sekalipun kami di tempat yang berbeda-beda dan kami jauh, berjauhan antara satu dengan yang lain. Tapi hadirat-Mu sanggup menembus tanpa batas. Bahkan waktu, ruang tidak bisa membatasi Engkau ya Yesus. Amin. Saya Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai atas nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yang sendirian di sana boleh di-unmute. Biar jadi singernya kita ya. Yo, bersama-sama dengan semangat. Yo, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yo, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bagimu Tuhan segala hormat Tuhan yang mengasihi Allah yang memeliharaku selamanya.
mata dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Yuk bersama-sama semua. Tuh, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu rasakan dan nikmat kasih setia Tuhan yang bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah mengasihi, Allah yang memelihara. Syukur bagi Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara selamanya. Yes, Lord. Selamanya. Haleluya. Yang mau kesaksian? Siapa yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang di tahun 2021? Yo, dipersilakan. Siapa nih? Siapa nih? Saya, Kak. Yo, oke. Oke, selamat malam semuanya. malam. Terima kasih buat waktunya dan telah diizinkan untuk join bersama. Jadi malam hari ini saya pengen menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya yang salah satu yang membuat saya semakin hari semakin mengasihi Tuhan itu penyertaannya dan luar biasa. Jadi kami ini tahu ketika waktu saya di yayasan dulu, saya dibina, saya dididik dengan orang-orang yang luar biasa di sekitar saya, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada Tuhan, dan setiap pagi, setiap subuh, setiap sore, dia selalu yayasan saya itu selalu ada kumpul doa gitu juga. Nah, jadi sampai akhirnya ada headset nggak? Musa punya headset? Punya. Lepas. Dekatkan mic. Oke, jadi saya lanjutkan. Jadi setiap sore, setiap pagi kita tuh ada doa pagi. Nah, di situ saya banyak belajar dari rohani saya, kakak rohani saya yang di yayasan itu. Jadi itu membuat jadi kebiasaan dan pada saat itu ketika saya sudah lulus pendidikan untuk SD dan SMA, saya akhirnya diizinkan Tuhan untuk menikmati di Jawa Timur, tepatnya di Batu Malang. Tiap tahun saya di sana, dan Tuhan semua biaya ketika sudah lulus itu Tuhan yang memberikannya dan memberkati. Dan pada akhirnya saya juga berdoa kepada Tuhan, kalau boleh saya pengen punya kenalan kerja di Bali. Saya nggak tahu, saya juga punya kenalan di sini kayak gitu. Tapi percaya Tuhan, ketika saya sudah menyerahkannya, saya sudah menyerahkan semuanya, setiap langkah kehidupan saya, pasti Tuhan akan memberkati. Benar, pada awal 2019 Tuhan berkati saya di Bali. Nggak kenal sama orang, nggak kenal siapa, nggak kenal ada kenalan, nggak ada siapa, tapi saya berani melangkah. Sesuatu yang saya rasakan di Bali. Akhirnya Tuhan tuntun dari Pontianak ke Surabaya. Ketika perjalanan dari Surabaya ke Bali, sedikit mengalami
tanda kutip dibohongin atau ditipu lah ya, pertama kali saya masuk di situ, saya dibohongin sama kondekturnya. Dibilang, ini bis yang ke Bali. Sudah saya naik aja. Akhirnya ternyata saya diantar ke Jember. saya pada saat itu panik, tapi saya yakin dan percaya pasti Tuhan tolong lah, pasti Tuhan bimbing. Akhirnya benar di Jember saya ditolong sama orang yang kondektur itu. Dia bilang, "Dek mau kemana?" "Mau ke Bali." "Mas, oh salah, ini jurusan ke Jember." Ya, saya ditipu berarti. Ya nggak apa-apa deh, nanti kalau udah sampai Jember, nanti ada ikut saya katanya. Makan, istirahat, ada nanti saya yang tanggung. Padahal saya tuh nggak kenal sama orang itu. Tapi kemurahan Tuhan, Tuhan tuntun secara luar biasa. Di uang di tangan saya itu tinggal 200 lagi. Akhirnya saya bayar itu bisnya 80.000. Akhirnya saya tanya lagi, "Pak, nanti bis dari Jember ke Bali saya bayar lagi." "Oh enggak deh, nanti saya juga yang urusnya." Dan kemurahan Tuhan akhirnya saya sampai ke Bali dengan selamat. Akhirnya saya cari gereja di sini karena saya selalu ingat pesannya maminya saya, itu orang tua rohani saya, ketika kamu melangkah jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam kehidupanmu karena dia satu-satunya orang yang tidak akan pernah meninggalkan kamu, dia bilang. Akhirnya saya cari gereja, saya cari persekutuan karena saya juga nggak mau hilang sia-sia di tengah perantauan. Akhirnya saya bergereja di satu gereja di sini, gereja lokal. Dengan kemurahan Tuhan, saya bisa ada dengan mereka, dan salah satu jemaat mereka mengajak saya tinggal. Musa, di tengah-tengah pandemi, Musa, kamu mau nggak tinggal di tempat saya? Makan, tempat tidur, semuanya saya sediain, dia bilang. Jadi Musa tinggal bantu-bantu sedikit di sini. Akhirnya saya bilang, "Oh iya dah, nggak apa-apa Pak, saya boleh tinggal di Bapak." Dan kemurahan Tuhan, di awal tahun 2020, saya juga pernah waktu ini berdoa, waktu bulan Februari 2018, saya berdoa kepada Tuhan, selain saya minta pengalaman di Bali, saya juga minta Tuhan kalau boleh, saya tuh pengen kuliah Tuhan. Saya cerita gitu sama Tuhan kan. Tapi saya nggak tahu biayanya dari mana. Tapi saya yakin Tuhan pasti akan memberkati. Akhirnya benar, pada tahun 2020 Tuhan menggerakkan satu orang itu guru, mungkin kami ini tahu, tapi akhirnya saya ditelepon sama dia, ditanya, "Musa, kamu mau kuliah?" "Mau, tapi biayanya mahal Bu," saya bilang gitu kan. Dia bilang, "Nggak apa-apa, nanti saya yang biayain semuanya." Saya juga nggak begitu langsung percaya. Saya bilang, "Tuhan, kalau benar orang ini mau membiayain saya, kasih saya 3 kesempatan untuk dia datang ke tanya saya lagi." Akhirnya benar, 3 kesempatan itu Tuhan nyatakan. Dia bilang, "Oh, berarti orang ini benar-benar mau membiayai semua perkuliahan saya." Dan kemurahan Tuhan, akhirnya saya bisa kuliah, saya mengambil jurusan perhotelan pariwisata. Mungkin itu kesaksian saya yang ingin saya tekankan, yang saya bagikan untuk kita semua, bahwa selalu andalkan Tuhan dimanapun berada, situasi apapun. Nah, Tuhan itu adalah orang tua yang terbaik yang dianugerahkan kepada kita yang anak-anaknya. Terima kasih. Ada. Kakak Ririn tak ada. Suaranya hilang nggak? Iya, di mute. Iya, kena mute sini. Haleluya, puji Tuhan. Di usia yang masih muda ya, sekarang baru 21 tahun, tapi pengalaman sudah banyak seperti yang tadi sebelum cerita sebelum sebelum ibadah tadi ya. Tuhan membawanya kepada satu pengalaman ke pengalaman di mana penyertaan Tuhan luar biasa. Bukan berarti semua jalan mulus ya Musa. Ya. Ada tekanan batin, ada pergumulan secara pikiran apa semua ya Musa ya, untuk mencapai yang sekarang. Ada harga yang harus dibayar, betul Musa? Betul. Ya, satu percaya Tuhan penuh, mengandalkan Tuhan,
Percaya itu ternyata nggak gampang loh, sekedar Tuhan aku percaya. Ternyata ada harga yang harus dibayar. Percaya itu ternyata tindakan loh. Bukan sekedar di mulut doang, bukan omdo, tapi tindakan ternyata percaya itu. Betul ya Musa? Dan puji Tuhan, Tuhan membawa, Tuhan nyatakan apa yang dirindukan Musa, Tuhan berikan dengan cara yang baik, dan puji Tuhan, haleluya. Perjalanan yang tidak mudah. Sekarang sungguh-sungguh ya Dek ya di sana, lulus dengan baik, pergunakan waktu yang sudah Tuhan beri ini. Karena kesempatan tidak 2 kali ya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan yang menyertai hidup Musa dan kita semuanya. Amin. Oke, nanti next time biar Andre yang kesaksian ya. Kita ikut firman Tuhan. Mama Elea mana? Masih ada? Mama Elea? Mana Mama Elea? Mama Elea request lagu ya, pernah ditanyakan di grup. Musa terima kasih ya atas berbagi pengalaman penyertaan Tuhan. Sama-sama Kak. Oke. Mama Elea. Oke, tampilkan wajahmu, bisa diikut ya. Oke, kita mau menyambut firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran. Kita pujikan doa ini ya. Seringkali dulu waktu saya kesaksian sedikit. Saya pernah mengalami masa yang sangat berat buat saya. Saya menghadapi proses yang benar-benar menurut saya itu secara kemampuan saya nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa saya andalkan. Suaranya gerguk-gerguk. Oke. Waktu itu saya mengalami masa yang sangat berat di mana saya tidak tahu mau ngomong apa sama Tuhan. Bahkan berdoa itu saya nggak ngerti kalimat apa. Saya cuma bisa nangis dan saya diam. Jadi masuk kamar, entah saya di belakang rumah atau dimanapun, saya memisahkan diri dari Kak Beni waktu itu. Karena saya pengen berduaan sama Tuhan, tapi saya nggak tahu mau ngomong apa. Terlalu berat sekali yang saya alami. Itu nggak sedikit waktu, hampir 1 tahun. Saya nggak bisa berdoa, saya benar-benar menangis saja. Setiap kali masuk dalam hadirat Tuhan, saya nyanyi dan habis itu nangis. Nggak ngerti kalimat apa yang harus saya sampaikan. Akhirnya Tuhan mengingatkan saya tentang doa Bapa kami. Tentang doa Bapa kami yang waktu itu saya nggak nyanyi, tapi saya sebutkan. Lari-lari sendiri ya laptopnya. Jadi lama sekali saya tidak bisa menyanyikan lagu ini. Waktu itu dulu. Karena ada kalimat ini loh. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ini kalimat yang sangat berat buat saya ucapkan. Setiap kali saya doa Bapa kami, di kalimat ini saya diem. Dan perjuangan yang berat. Akhirnya saya bebas, saya dimerdekakan. Kak Beni membantu saya mendoakan, menopang tangan terus. Tiap malam topang tangan buat saya pikiran di hati. Benar-benar memberkati saya setiap malam, pagi, siang. Puji Tuhan saya memiliki suami yang luar biasa ya, pemberian Tuhan yang mampu sabar ketika saya dalam keadaan terpuruk waktu itu. Saya dalam kesesakan yang panjang dan puji Tuhan pujian ini saya tidak memujikannya, saya pakai doa setiap menit. Seperti orang wiritan itu. Wiritan itu apa ya? Kalau orang kan Allah Akbar kayak gitu ya, kayak pakai tasbih itu. Itu saya
sebutkan itu berkali-kali dan akhirnya firman Tuhan itu hidup. Akhirnya saya bisa berkata, Bapa, ampunilah kesalahan Ririn seperti Ririn pun mengampuni orang yang bersalah kepada Ririn. Akhirnya bebas dan pujian ini bisa saya bawakan kembali, bisa saya pujikan. Saya minta untuk semuanya mengkoreksi hati, pikiran. Apakah masih ada yang marah kepada teman ketika kemarin diposting, diupload fotonya ya, dijadikan di momen di status gitu ya, entah di WeChat, di apapun itu, ampuni ya, sehingga lagu ini, pujian ini biar berkuasa atas hidup kita. Pujian ini firman Tuhan, jadi biar hidup di dalam diri kita. Mari bersama-sama semua ya, yang masih marah, yang masih jengkel kepada siapapun. Ayo sekarang, saya kasih waktu 1 menit untuk minta ampun sama Tuhan, mengampuni orang itu. C. Yuli dan semuanya. C. Wiwin. Saya kasih waktu untuk kita semuanya 1 menit sebelum memujikan pujian ini. Karena pujian ini tidak semudah yang kita perkatakan. Ini firman Tuhan. Dan firman ini hidup. Firman Tuhan itu hidup. Mari semuanya ampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada kita. Mari bersama-sama, saya juga. Bapa, kami bersatu hati di dalam nama-Mu. Kami minta ampun Tuhan. Untuk pikiran dan hati kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan atas kemelesetan kami. Ampuni kami atas kebodohan kami. Keegoisan kami. Dalam nama Yesus. Bapa, ampuni juga Tuhan. Apapun yang kami lakukan. Entah itu dalam kesadaran atau di luar kesadaran kami. Dalam nama Yesus. Bapa, ampuni juga Tuhan. Orang-orang yang bersalah kepada kami, seperti kami mengampuni orang itu Tuhan. Pada malam ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mengampuni teman kami yang mencemarkan, yang memburukkan nama kami, yang menjelekkan. Bahkan membuat kami viral, Bapak. Kami mengampuni Cikasung, kami mengampuni Vero, kami mengampuni timnya semuanya Tuhan yang terlibat di dalamnya, yang sudah memposting kami di Facebook, bahkan ada yang di WeChat, bahkan ada yang memasang foto hamba dan hamba-Mu, gembala kami Tuhan, Cie Yuli, Wiwin yang sudah diposting. Bapak, kami mengampuni mereka. Kami mengampuni atas kesalahan mereka, Tuhan. Kami mengasihi mereka. Kami berkati mereka ini semuanya, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengampunan-Mu atas mereka semuanya. Kami percaya ya Bapak. Ketika kami memberkati mereka, Engkau memberkati kami. Karena firman-Mu ya dan amin. Terima kasih ya Bapak. Kami mengampuni kepada orang-orang yang sudah bersalah kepada kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengampunan kami berikan bagi mereka semuanya. Pengampunan-Mu atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini hati kami, ini pikiran kami. Biarlah semua untuk hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, kuduskan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan dengan iman. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Bapa kami yang di surga, haleluya, dengan sungguh dan iman. Bapa kami yang ada di
Dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas seperti di dalam surga. Amin. Berilah rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masuk kami tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Iman keyakinan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu atas bumi seperti di dalam surga. Haleluya, amin. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Haleluya, amin. Seperti kami pun mengampuni bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Lebih Haleluya. dalam lagi kita memujikan pujian ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam tetapi Haleluya, amin. bebaskanlah kami dari yang jahat. Ai, kami like ko yun. Ini doa dan ungkap Tutu siya. di hati kami ya Bapa. Bapa, kami minta urapan-Mu atas kami semua. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bukakan rahasia-rahasia dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami persiapkan hati, biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih firman-Mu, yang pada waktunya nanti Tuhan, pada waktu-Mu yang terbaik. Bukan cuma bertumbuh tapi berbuah-buah. Dan bisa Engkau nikmati di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam satu nama yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lagi. Shalom semuanya. Shalom. Shalom, Kak Yoni. Shalom. Amin. Shalom. Oke, selamat datang untuk Musa, untuk Cewiwin. Oke, ada beberapa tadi sudah keluar lagi. Mungkin sinyal atau apa. Ya, hari Minggu besok kemungkinan ini kita lanjut lagi tentang kehendak bebas, karena kehendak bebas ini ada 8 halaman untuk kertas HPS, jadi lumayan agak panjang ya, sampai besok mungkin untuk seri yang kedua. Ini sangat menarik sekali tentang kehendak bebas yang akan kita dengar. Ya, kalau Musa besok bisa datang, silakan datang lagi ya. Ini rumahnya Musa. Kapan aja, setiap kali ada ibadah, ada waktu mudik, kamu datang ya. Saya sangat senang dengan Musa ini karena saya pernah membimbing dia. Saya melihat karakter-karakter anak-anak. Ya, saya senang dengan anak ini. Anak ini ketundukannya, tanggung jawabnya, dia mengerjakan pekerjaan yang diberikan kepada mereka sebagai anak di yayasan. Dia selalu mengerjakannya dengan baik. Nah, di sini mata terus memandang siapa anak-anak yang mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik. Salah satunya ini adalah Musa, dan saya sangat bangga dengan apa yang dikatakannya tadi. Dia mengingat dengan apa yang dikatakan orang tua rohani dan pembina rohaninya waktu dia dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan situasi yang membuat dia tidak tahu harus berbuat apa, tapi Tuhan menuntun. Di situ dia ingat dengan apa yang pernah diajarkan. Saya percaya jemaat Kristus Overseas ini juga apa yang Anda pelajari selama ini, apa yang Anda terima firman Tuhan tidak akan sia-sia. Anda akan menjalani kehidupan Anda akan mengingat dengan firman yang pernah Anda dengar. Karena kita sama dengan Musa, tidak ada bedanya. Ya Musa ya. Hanya Musa di sini tidak seperti Musa yang dulu. Musa di sini belum pernah membelah laut, tapi Musa yang dulu sudah pernah membelah laut, ya. Gitu. Tapi prinsipnya sama. Oke, dengan demikian saya berharap jemaat yang bisa buka gambar atau video, tolong jemaat menampilkan gambar. Ya, supaya saya tahu saya berbicara dengan siapa. Oke. Andreas, selamat datang juga. Oke, Nidar. Selamat datang untuk Andreas sekarang yang sudah ada di Malang. Oke. Ini petualang yang berpetualangan, menualang-nualangkan. Iya. Oke. Sedang dalam perjuangan. Nah, ini Akang Andreas. Selamat berjuang ya Akang Andreas. Oke. Seperti yang kata Musa,
adikku tersayang ini, dia bilang tadi mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan ya, setiap kali apa yang mau kita kerjakan. Oke. Wiwin, tolong di mute. Oke. Suara udah. Baik, kita akan mulai cerita yang sangat menarik tentang kehendak bebas jemaat Tuhan. Oke, kehendak bebas. Kehendak berarti keinginan. Kehendak juga adalah hasrat. Kehendak itu juga merupakan sesuatu yang sudah terancang atau yang timbul di dalam hati. Lalu kemudian kehendak itu bisa diwujudkan atau dibatalkan. Wiwin tolong di mute kalau ada keributan-keributan, kecuali tidak ada keributan di situ boleh di-unmute. Oke. Saya ulangi. Kehendak bebas itu sama dengan keinginan atau hasrat yang sudah direncanakan atau yang timbul di dalam hati. Nah, kehendak itu atau hasrat itu bisa diwujudkan atau dibatalkan atau tidak dilakukan sama sekali. Anda pasti pernah mengalami kejadian seperti itu. Ingin melakukan ini tapi nggak jadi. Pernah pasti. Dan juga Anda ingin melakukan sesuatu yang nggak baik. Anda sudah rencanakan di hati Anda, sudah berhasrat nih. Dan Anda lakukan yang tidak baik itu. Kita sudah pernah melakukan itu. Itulah namanya kehendak. Tapi juga kita pernah mau melakukan sesuatu, hasrat kita berpikir, ini baik. Aku lakukan, akhirnya kita melakukannya, mewujudkannya. Oke? Nanti ini sangat menarik. Kita harus tahu kehendak bebas itu sejarahnya dari mana. Mengapa ada timbul sebuah kehendak bebas? Itu ada Alkitab yang menerangkannya. Luar biasa ya. Nah, kehendak, ada kata bebas. Tadi sudah saya terangkan tentang kehendak. Sekarang yang bebas. Oh, bebas itu apa? Bebas itu bisa merdeka. Bebas itu bisa tindakan atau sesuatu tanpa halangan. Bebas. Pertama itu bebas merdeka. Kedua itu tanpa halangan. Tanpa hambatan, itu bebas. Oke, ingat ya. Bebas itu merdeka. Kedua tanpa halangan atau tanpa hambatan. Berarti kalau kita satukan suatu hasrat yang bebas untuk dipilih atau tidak. Namanya bebas tanpa halangan dan hambatan. Oke, tapi apakah menurut kitab tentang kehendak bebas? Free will. Semua kita di sini ada kehendak bebas. Punya kehendak bebas. Mau ibadah atau tidak, kehendak bebas atau tidak? Kehendak bebas. Mau kita kasih persembahan atau tidak, kehendak bebas. Mau kita menolong orang atau tidak, kehendak bebas. Oke, mau kita kuliah di Bali atau kuliah di Jawa juga bisa, kehendak bebas. Mau kerja di perusahaan buku Andi atau tidak di perusahaan buku Andi juga bisa, kehendak bebas.
Semua kita punya kehendak bebas. Tetapi apa menurut Alkitab? What is, the Bible thinks? Apa yang menurut Alkitab? Atau tanggapan Alkitab? Ini yang perlu kita harus ketahui. Dasar kehendak bebas itu dari mana? Oke? Coba jemaat, saya akan pakai istilah kehidupan normal. Apa? Bisa di-unmute 1-2 orang? Atau semua tapi langsung di-mute ya. Coba bisa diulangi perkataan saya. Kehidupan normal. Kehidupan normal. Oke. Good. Oke. Nanti saya akan menghubungkan jemaat yang jawab sendiri ya. Jawab 1-2 orang boleh tapi langsung di-mute. Nanti mau bertanya bisa di reaction atau di emoticon, bisa nanti angkat tangan hands ya. Hands up di situ boleh. Kalau mau bertanya di hands up dulu biar saya ngerti, atau diangkat tangan begini. Kehidupan normal. Baik. Saya mau tanya, ini saya tanya jemaat. Kalau Anda punya uang 100.000, saya pakai uang rupiah dulu ya. 100.000 rupiah, Anda pergi ke toko emas, Anda mau beli emas harga 200.000. Itu tindakan normal atau tidak? Secara logika, secara normal, tidak normal. Secara umumnya tidak normal. Oke, nanti saya coba untuk pakai nalar berpikir, ya. Nanti hubungkan apa yang saya sampaikan tentang kehendak bebas. Nah, Anda punya kehendak bebas pergi ke toko emas enggak? Ya, pergi. Kehendak bebas ya? Oke, bebas. Tapi pertanyaannya, Anda ke toko emas, ini ya, tadi hubungkan kehidupan normal ya, hidup yang normal. Ini manusia normal. Kita semua normal ya. Nah, kita ke toko emas tentunya mau beli apa? Mau Beli emas. Mau beli emas. Nggak mungkin mau beli es bubble. Ya, Ceoli. Nggak mungkin kan Ceoli beli es bubble di toko emas. Nggak mungkin. Enggak, Kabin. Nah, nggak mungkin. Nah, itu normal. Oke. Sekarang kita punya 200 kita punya misalkan jumlah uang 200 yuan. Anda pergi ke dealer mobil untuk beli mobil. Itu nanti begitu kita datang ke dealer mobil, lalu datang disambut oleh apa istilahnya, stafnya atau karyawannya, ditanya, misalkan Nidar, Bu, ya selamat siang Bu. Ya, ini dealer mobil, saya mau beli mobil. Oh ya silakan Bu. Lalu Nidar menunjuk mobil mana Bu? Kata karyawannya. Oh, Nidar milih mobil yang lumayan bagus lah. Ya kan, harganya 400 juta. Terus karyawannya bilang, Ibu bawa berapa uang? Saya cuma punya uang 100 yuan. Dia punya kebebasan untuk ke dealer. Iya, bebas. Hak dia memilih. Dan bebas untuk bertanya harga mobil. Tapi kalau dibilang mau beli mobil dengan 200 yuan, dengan uangnya 200 yuan, itu normal enggak? Enggak normal. Berarti kehendak bebas itu sebenarnya adalah
Coba hubungkan. Sudah nangkap nalar berpikir? Kehendak bebas itu berarti orang yang Normal. normal, berpikiran, berperilaku, bertindak secara normal. Loh Kak, ayatnya di mana? Dasarnya. Oke, nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Firman Tuhan luar biasa sekali. Sehingga kita ini begitu punya apa-apa yang kita miliki, kita nggak bisa lagi yang kita lakukan seenak diri kita sendiri ternyata tidak normal. Oke, baik. Sekarang saya tanya, ini terbalik. Nanti jemaat yang saya buka ruang pertanyaan, jemaat nanti boleh bertanya. Saya mau tanya, di sorga itu, ini kita nggak usah ciptakan, kita ya dulu, oke? Makhluk sorga, oke? Tidak ada iblis, tidak ada Lucifer dulu, karena adanya Lucifer atau iblis itu setelah jatuh dalam dosa, oke? Sebelum dia jatuh dalam dosa, makhluk sorga, ini ya saya pakai makhluk sorga. Saya mau tanya, Lucifer dulunya atau yang kita tahu adalah Hillel, makhluk sorga yang bernama bintang fajar, putra fajar bintang timur. Oke, nah sebelum dia jatuh ke dalam dosa, apa tindakan daripada makhluk sorga ini? Yang dilakukannya adalah sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan Ya. kan? Normal. Sebelum, iya kan? Betul? Oke. Tuhan dulu menciptakan makhluk sorga, itu ada makhluk sorga yang berdosa atau kudus? Kudus. Tak berdosa. Apa dong? Kudus ya. Oke. Ya. Berarti kehidupan di sorga itu, perilaku orang-orang di sorga berarti apa? Normal. Kudus kan? Kudus. Kudus. Benar kan? Benar. Perilaku makhluk sorga dulu itu benar, perilakunya kudus. Karena Tuhan menciptakan mereka kudus adanya, benar adanya. Nah, maka apapun yang dilakukan makhluk sorga, sebebas apapun, dia tetap hidup Normal. hidup. Iya, hidup. Kehendak Normalnya di sorga berarti hidup normal kudus. kudus. Berarti kudus juga kan? Nah, setelah makhluk sorga ini jatuh, berarti dia sudah tidak kudus. Dia sudah melanggar tatanan hidup Normal. Kehendak normal. normal. Kehidupan normal sorga itu. Saya sampai Tuhan keren sekali Tuhan ini. Berarti si makhluk sorga yang jatuh itu, si iblis itu, dia tidak normal. Karena dia tidak mengikuti keadaan semula yang Tuhan sudah atur atau Tuhan sudah desain, rancang. Manusia, Adam dan Hawa diciptakan ada dosa apa enggak dalam hidup mereka? Tidak kan? Ada. Tanpa dosa juga.
Enggak, tanpa dosa Tuhan ciptakan. Nah, mereka melawan Tuhan juga. Mereka keluar dari kehidupan normal. Bisa mengerti ya? Orang ini bisa ketemu. Orang yang hidup di dalam dosa berarti dia sedang hidup tidak normal. Kalau kita boros, tak jelas keuangan kita, hidup boros, oke? Itu berarti hidup normal atau tidak? Hidup normal. Ayo, hidup tidak normal. Loh, kan duitku, Kak. Iya, benar duit Anda. Seperti saya jelaskan tadi. Anda bebas ke dealer. Bebas. Bertanya, ya. Kalau ditanya mau beli mobil, iya. Tapi 200.000 atau 200 yuan cukup dengan harga yang mobil segitu mahal. Bebas, iya bebas. Kehendak kita bebas. Tapi itu nggak normal, sama. Orang yang hidup dalam yang dosa atau tidak sewajarnya itu nggak normal. Atau tidak sepatutnya. Oke? Oke, baik. Ini sudah ketemu firman Tuhan luar biasa. Waktu saya renungkan, Tuhan, kehendak bebas kan aku berhak milih ini, itu. Itu kan kehendak bebas. Tuhan jangan atur-atur saya dong. Tuhan ini kali ngatur-ngatur saya. Karena apa? Ya kan katanya Tuhan kasih kehendak bebas. Kalau gitu berarti nggak kehendak bebas dong. Tapi akhirnya Tuhan beritahu ke saya, Ben, bukankah dulu aku merencangkan suatu kebaikan semua dulu? Manusia ini dulu kurancangkan atau makhluk sorga dulu kurancangkan semua hidup benar. Tapi makhluk sorga, Lucifer, dia melawan Tuhan. Jadi tidak normal. Manusia jadi suka-sukanya hidup. Itulah hidup yang tidak normal sebenarnya. Dia sudah tidak hidup dalam kehendak bebas yang sesungguhnya. Sejak dulu, sejak Tuhan merencangkan yang baik bagi kita. Ternyata itu kehendak bebas yang dulu Tuhan rancangkan. Mohon maaf saya tidak berusaha menyinggung siapapun. Karena kita sudah tahu firman. Dulu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa satu pasang, bukan? Laki-laki dan perempuan. Oke? Iya. Itu dulu. Tapi sekarang karena dosalah, manusia tidak normal cara berpikirnya. Dia mau punya suami 2, suami 3, istri 4, dan seterusnya. Itu normal atau tidak? Tidak normal. Bebas untuk memilih? Bebas. Tapi bukan itu yang dulu. Yang Tuhan rancangkan. Laki-laki 1, perempuan 1. Kita sudah tahu firman, oke? Mari sidang jemaat Tuhan. Itulah kehidupan normal. Kehendak bebas yang benar yang Tuhan rancangkan. Kita sudah tahu firman ya. Iya. Tapi orang keluar dari kehidupan normal sorga dulu. Kehendak bebas itu sudah salah digunakan. Jadi kehendak bebas dirinya sendiri, bukan kehendak bebas kehendak Allah. Sudah kehendak bebas diri sendiri. Ada Maria Puspa, ini siapa ini yang orang baru ini? Ada Maria Puspa. Tunggu sebentar ya, kita sambut. Ada lagi tambah Maria Puspa. Temannya saya ini. Oh, temannya Musa. Ya.
Halo, Maria Puspita. Maria Puspita. Oke, selamat datang Maria Puspita. Sungguh senang kami menyambut Maria Puspita pada malam ini. Maria Puspita bukan orang lain lagi, tapi sudah menjadi keluarga kita ya. Oke. Wajahnya Maria Puspita gelap sekali kelihatan. Coba tunjukkan pesonamu, kami mau melihat semuanya. Iya, Maria Kak, tunggu Puspita. sebentar. Iya, Kak, tunggu bentar, Kak. Oke. Ya, jangan malu-malu, tunjukkan pesonamu ya. Kita mau melihat dan mengenal. Apakah ini PDKT Musa Anugrah? Halo. Oke. Shalom. Halo. Selamat datang Maria Puspita. Welcome to your home. Selamat datang ke rumahmu. Ini rumahmu ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Sudah mengerti ya, sudah nyambung ya. Yang saya sampaikan sudah nyambung cerita ini. Nalar berpikir udah masuk ya. Jadi kehendak bebas itu sebenarnya kehendak bebas yang normal itu yang dulu yang Allah desain. Itulah kehendak bebas yang sebenarnya. Kita yang melanggar kehendak bebas itu. Akhirnya kehendak bebas diri sendiri itu diciptakan oleh manusia sendiri. Adam dan Hawa, dia menggunakan kehendak bebasnya sendiri. Dan itulah yang kita lakukan. Kecenderungan kita seperti itu. Ya. Jadi sudah mengerti ya dasar kehendak bebas. Yuk kita buka di dalam Kejadian 1 ayat 31. Siapa yang punya Alkitab boleh dibaca? Kejadian 1 ayat 31. Ini kehendak bebasnya. Kejadian 1 ayat 31, kalau ada yang sudah mendapat boleh dibacakan ke kita. Kejadian 1 Biar ayat tahu kehendak 31. bebas itu. Kejadian 1 ayat 31, Ya. demikianlah firman Tuhan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Oke. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh baik. Wiwin tolong di-mute, kalau ribut di sana di-unmute. Mengganggu sekali. Jangan di-unmute kalau ribut ya, langsung di-mute. Oke. Alkitab berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kalau Tuhan mendesain segala sesuatu sungguh amat baik, saya mau tanya, maka yang dikeluarkan atau perilaku penciptaannya berarti dulu apa? Kalau ciptaan segala sesuatu Allah, ya ciptaan segala sesuatu yang Allah buat, itu sungguh amat baik, sungguh baik sekali. Kalau sungguh baik berarti keadaan dunia ini dulu sangat baik. Berarti kalau sangat baik, kehendak bebas manusia dulu berarti sangat baik pula.
Karena itu yang Tuhan desain. Manusia itu dulu baik adanya. Tuhan tidak pernah menciptakan dosa. Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Tidak pernah. Itulah kehendak bebas. Manusia bebas melakukan yang baik. Manusia bebas melakukan kehendak Allah. Manusia bebas melakukan kebenaran yang Tuhan inginkan atau kesenangan Tuhan. Karena manusia mau keluar dari kehendak bebas yang awal Tuhan desain itu, dia buat kehendak bebasnya sendiri. Sekaranglah kita nikmati bersama. Saya bilang nikmati, kita bukan nikmati ya. Sekaranglah ganjaran itu kita terima bersama. Kita seringkali juga seperti Adam dan Hawa. Kehendak bebas kita sendiri yang mau kita lakukan. Bukan kehendak bebas yang Allah maksud yang dulu. Sudah berlawanan kehendak bebas. Berarti ada dua. Kehendak bebas yang Tuhan kehendaki atau kehendak bebas yang kita kehendaki. Inilah sejarahnya. Kehendak bebas itu Allah desain adalah kehendak bebas sungguh baik. Tapi ciptaannya yang keluar dari kehendak bebas yang sungguh baik tadi itu. Mari kita sama-sama jemaat Tuhan. Saya tidak bermaksud apapun untuk menyinggung siapapun. Kita pun begitu cenderung. Kita punya kehendak bebas, mau kita nggak ibadah, mau kita nggak kasih ini itu, kita nggak mau tolong orang, ya kan? Itu kehendak bebas kita. Tapi kalau kehendak bebas yang benar bukan itu. Kehendak bebas yang benar itu yang mana yang baik itu kehendak bebas yang benar. Baik menurut Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan atau tidak itu kehendak bebas kita. Ya, betul. Iblis dia kehendak bebasnya, dia nggak mau menyembah Tuhan lagi. Itu kehendak bebas iblis. Dia keluar, nggak mau aku menyembah Tuhan penciptaku lagi. Kita pun begitu. Kita nggak mau sembah Tuhan lagi, sembah mamon, sembah duit kita. Itu pilihan kita. Tapi ingat, iblis keluar dari kehendak bebasnya Tuhan, dia mengikuti kehendaknya sendiri, dia nggak mau menyembah Tuhan, dia juga menghadapi ganjaran juga. Kita pun demikian sama seperti iblis. Kalau kita tidak mau mengikuti kehendak bebas seperti kehendaknya Allah, kita juga akan menghadapi seperti iblis. Kita juga akan dibuang Tuhan. Kita akan dilempar Tuhan. Sama seperti iblis dibuang. Dibuang dari hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. Tempatnya bukan di sorga, kita pun begitu. Tempat kita bukan sama Tuhan nanti, sama iblis juga tempat kita. Kalau kita mengikuti kehendak bebas kita sendiri, bukan kehendak bebasnya Tuhan yang dulu. Oke, sampai di sini dulu. Besok saya akan sambung pagi-pagi, ya. Nanti besok jemaat akan melihat bahwa apa yang saya katakan tadi, yang kita mengikuti jejak-jejak iblis, keluar dari kehendak bebasnya Allah, yang dulu, yang benar, yang kudus, yang sangat baik, neraka, tempat penghukuman kekal, bersama dengan antek-anteknya, itu situ iblis, nanti akan dibuang ke sana. Karena sama-sama mengikuti kehendak iblis, kita mau keluar dari kehendak bebas yang Tuhan inginkan. Pokoknya kehendak bebas yang Tuhan inginkan adalah hidup benar seperti dulu. Kalau Tuhan menjadikan sungguh amat baik, tanpa dosa, maka yang keluar dari diri kita pun, manusia atau ciptaannya dulu pun pasti benar, sungguh amat baik. Tapi karena dosa itu, kehendak bebas diri sendiri, maka manusia menciptakan suka-sukanya sendiri kehidupannya. Oke, jemaat Tuhan. Seperti saya katakan tadi, saya ulangi.
Manusia suka-sukanya bisa punya bini 2, 3, suami 2, 3, 4, 5, 6, terserah dia, itu pilihannya. Tapi dulu rancangan Allah bukan itu. Kehendak bebas yang Tuhan maksudkan adalah satu, laki-laki dan perempuan. Dan tidak bisa juga perempuan dengan perempuan, itu nggak cocok. Laki-laki dengan laki-laki juga nggak cocok, itu bukan sungguh baik. Itu sudah di luar normal. Kalau ada istrinya 2, suaminya 2 bergandengan dalam satu rumah, itu nggak normal. Bebas dong aku punya, bebas, tapi itu nggak normal. Ingat, setiap sesuatu yang tidak sungguh baik atau yang tidak benar sesuai dengan yang Allah kehendaki, itu kehidupan tidak normal. Orang pemalas itu tidak normal. Setuju? Orang selingkuh itu tidak normal. Orang yang memberontak, ya pemberontak yang nggak benar ya. Orang yang pemberontak tidak normal. Ya, sampai di sini firman Tuhan. Kalau orang yang berpendidikan masih sekolah, misalkan orang yang sekolah kayak Musa, dia masih sekolah. Kalau dia nggak bertanggung jawab dengan sekolahnya, pendidikannya, berarti itu tidak normal. Dia menjalani hidup tidak normal. Kalau ada orang tidurnya pagi sampai siang sampai sore, justru dia kerjanya malam, berarti itu dia sedang hidup tidak normal. Kalau ada istri-istri meneror suami atau istri menekan suami tanpa ada perasaan yang benar, yang tulus, namanya memaksa ya, mendesak, ya sampai bahkan menekan suaminya, itu istri tidak normal. Kalau ada suami-suami menindas istrinya, itu suami tidak normal. Kalau ada orang laki-laki dan perempuan sedang berpacaran, tapi laki-laki gerayang tangannya, pegang sana sini, laki-laki, tangan laki-laki itu ke tubuh perempuan, itu tidak normal. Karena yang boleh menggerayangi tubuh perempuan lawan jenisnya hanya istrinya. Maria Puspita, ingat firman Tuhan, kalau ada laki-laki mencoba menggerayangimu, dia sedang tidak normal. Hati-hati, jauhi dia. Tidak normal. Tapi kalau suami yang pegang menggerayangi punya istri, tidak apa-apa, normal. Itu Alkitab. Kalau ada orang yang bekerja, tapi dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, istilahnya kalau saya bilang itu gaji buta. Itu orang itu sedang bekerja tidak normal. Kalau ada orang yang bersahabat, tapi dia mengkhianati persahabatannya, berarti dia sedang bersahabat yang tidak normal. Menurut Alkitab loh. Karena itu nggak baik. Kehidupan normal sorga itu. Kita kan mau kembali ke sorga kan? Siapa di sini yang mau kembali ke sorga? Angkat tangan. Yang mau aja yang angkat tangan. Yang nggak mau nggak usah angkat tangan. Semua kan mau kembali ke sorga kan? Nah, semua mau kembali ke sorga berarti kita. Nah, semua mau berarti kita semua harus menjalani hidup normal sorga, bukan hidup normal dunia ini. Bukan hidup normal sesuai pikiran iblis atau dunia ini. Kalau dunia ini bisa berkata normal, kalau tipu menipu itu normal bro. Contek menyontek di sekolah normal bro. Zaman sekarang kalau nggak nyontek nggak normal bro. Zaman begini, tindik telinga 3, lubangnya gede, hidungnya ditindik semua, itu normal bro. Zaman anak milenial. Zaman begini nggak selingkuh, nggak punya simpanan,
nggak normal, itu biasa aja, itu dunia ini. Baik menurut mereka. Itu kehidupan normal dunia itu begitu. Hari gini kita nggak tindas suami, rugi, tindas habisi suami. Biar apa? Biar kita berkuasa di rumah. Itu nggak kehidupan normal di sorga itu. Itu kehidupan normal dunia ini sama iblis tuh begitu. Ayo kita jelek-jelekkan si A, si B, si C, kita jatuhkan martabatnya. Nama baiknya kita hancurkan. Belum tahu siapa kita. Supaya dia tahu. Itu kehidupan normal di dunia ini. Begitu. Siapa kuat, tindas, dia menang. Itu kehidupan normal dunia. Bukan normal sorga. Kehendak bebas dunia itu begitu. Tapi kehendak bebas kita sebagai anak Tuhan bukan begitu. Amin. Kehendak bebas yang dulu Allah desain. Rancang itu adalah makhluk sorga, makhluk bumi kita ini adalah makhluk yang didesain Tuhan seperti dirinya. Kudus, tanpa dosa, cacat celah. Itu dulu kehendak bebas yang berjalan pada umumnya. Kenapa ada kita temukan sekarang lagi bapak kandung perkosa anak kandungnya? Normal, menurut dunia itu normal. Itu pun juga orang-orang nggak setuju, udah di luar normal kan? Tapi biasa orang melakukannya. Coba lihat di YouTube, banyak kasus. Nggak normal. Tapi bagi dunia itu biasa. Lucifer apalagi dia senang. Oke, jemaat Tuhan. Kita akan lanjut besok. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita sudah tahu dasar firman Tuhan, ya. Kehendak bebas yang benar itu adalah kehendak bebas yang Allah rancangkan dulu sejak semula. Pertama kali waktu Allah ciptakan makhluk surga, ya, sama makhluk bumi kita ini, manusia ini. Oke, kita diciptakan tanpa dosa dulu. Kalau kita diciptakan tanpa dosa, berarti kehendak bebas kita juga kehendak bebas yang benar kan? Bebas melakukan tanpa dosa, mengekspresikan apa yang Tuhan mau. Karena kita ini gambaran dirinya. Nah, itulah kehendak bebas yang sebenarnya. Ini yang kita harus pahami. Ingat, kalau kita melakukan sesuatu yang nggak benar itu tandanya kita tidak normal. Orang yang melakukan sesuatu yang tidak benar berarti dia sedang hidup tidak normal menurut sorga. Kehidupan normal sorga. Mari kita berdoa bersama-sama. Yuk kita akhiri hari ini firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Firman yang luar biasa bahwa Engkau berkata segala sesuatu yang Engkau jadikan sungguh baik adanya. Kalau dulu sungguh baik adanya berarti seluruh tatanan di bumi dan di sorga baik, tidak ada yang tidak baik, tidak ada yang jahat, tanpa adanya dosa. Kalau sudah tanpa adanya dosa berarti kami pun bebas mengekspresikan hidup benar, bebas mengekspresikan bagaimana yang Tuhan kehendaki atas kami melakukannya dengan bebas. Tapi karena makhluk ciptaanmu ingin keluar dari kehendak bebas yang Allah rancangkan semula, maka dia mau melakukan kehendak bebas menurut keinginannya sendiri. Contohnya adalah Hilal atau putra fajar bintang timur yang disebut sekarang Lucifer setelah dia jatuh dalam dosa, atau iblis atau Satan. Dia mencoba untuk tidak mau untuk menyembah Tuhan lagi. Dia mencoba untuk melakukan kehendak bebasnya sendiri. Maka disitulah terjadi yang namanya kemelesetan, dosa timbul.
Dan itu akhirnya ditiru oleh manusia pertama, Adam dan Hawa, yang dulu juga diciptakan Tuhan tanpa dosa. Tapi dia juga terpengaruh perkataan iblis. Dan dia keluar dari kehendak bebas yang sudah Tuhan desain, yaitu kehendak bebas yang benar adanya. Seperti gambaran pribadi Tuhan. Tetapi malah manusia mengikuti gambaran pribadi kehendaknya iblis. Dan manusia mengikuti kehendaknya sendiri. Keluar dari kehendak bebas yang benar yang Allah kehendaki. Kami sebenarnya jemaat Tuhan, umat-Mu, bebas untuk melakukan apa saja di bumi ini. Tapi melakukan, mengekspresikan yang benar itu. Kami bebas mengekspresikan bagaimana hidup jujur. Kami bisa mengekspresikan hidup bagaimana menghargai suami. Kami bisa mengekspresikan dengan bebas bagaimana mengasihi, mencintai istri kami. Kami bebas memiliki kehendak bebas bagaimana kami mengekspresikan, kami menyayangi pacar kami dengan kudus, tulus, suci. Kami juga bebas mengekspresikan bagaimana kami mengasihi sahabat kami tanpa menipu, mengkhianati persahabatan kami. Kami bebas mengekspresikannya. Kami bebas untuk kami bisa menyayangi, mencintai suami kami. Mengekspresikan dengan bebas. Dengan cara memperhatikan suami kami. Setiap harinya. Bebas. Itu yang Tuhan mau dari hidup kami. Bukan bebas mengekspresikan yang iblis kehendaki atau dunia ini kehendaki. Kami harus tahu kehendak bebas yang semula yang Tuhan desain. Tuhan tolong kami. Ingatkan kami, itulah kehidupan normal sorga dulu. Tapi kami manusia lebih memilih kehidupan normal menurut dunia dan iblis. Namun kami sudah dengar firman Allah dan kami sudah mengerti. Ternyata kehendak bebas itu adalah kehendak bebas yang sungguh amat baik. Kalau kami ada yang bekerja hari ini, kalau pekerjaan itu kami lakukan dengan tidak bertanggung jawab, dengan baik, sungguh baik, berarti kami tidak normal, sedang menjalani tidak normal menurut kehidupan normal surga. Kalau kami sedang melakukan menjalani pendidikan, kalau kami tidak bertanggung jawab atas pendidikan yang Engkau percayakan, sekolah kami, kalau kami tidak menghargai uang dari sekolah kami atau pendidikan yang Tuhan berkati kami, berarti kami sedang menjalani kehidupan yang tidak normal menurut kehidupan surga. Tuhan, terima kasih untuk firman yang luar biasa ini, Tuhan. Bapak, kami mengertilah sekarang. Ada dua kehendak bebas. Kehendak bebas kami sendiri atau kehendak bebas Tuhan. Bapak, namun kami bisa Tuhan berikan pengertian. Seperti yang sudah hamba sampaikan tadi, ada beberapa contoh-contoh. Tuhan, kiranya ini Engkau mengingatkan kami di sepanjang perjalanan hidup kami dalam kekristenan mengiring Engkau Yesus. Ingatkan kami di dalam Roh Kudus-Mu yang selalu berkata-kata di dalam kehidupan kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan langsung keluar ya, kita mau foto. Selamat datang untuk saudari siapa tadi namanya? Maria Puspita. Maria Puspita, di mana? Di sini nggak nampak di sini, di slide ya. Maria Puspita. Bisa perkenalkan dirimu, Dek? Tolong perkenalkan diri. Ya, silakan. Di-unmute. Maria Puspita, boleh kenalkan diri, di-unmute dulu. Bisa, Kak. Oke. Silakan. Ya. Kedengaran suaranya? Kedengaran ini.
Oke, silakan Dek. Shalom semuanya. Perkenalkan. Shalom. Halo. Halo. Maria Puspita, bisa dipanggil Maria. Saya dari Maranatha di Tabanan. Senang bisa ikut ibadah bersama kalian semua. Tinggal di mana ini sekarang? Saya tinggal di Bali, Kak. Di Bali, Kak. Masih sekolah? Masih, Kak. Iya, Kak. Oh, kuliah. Oke. Beda jurusan ke Beni? Oke. Ya, tapi satu kampus. Oke. Oke Maria, terima kasih untuk perkenalannya. Selamat datang ya. Kiranya kalau ada waktu nanti bergabung kembali ya kapan-kapan. Saya infokan ibadahnya hari Rabu, hari Sabtu, hari Minggu. Malamnya jam 6 semua. Itu kalau tidak ada yang ditunggu. Kalau ada yang ditunggu jam 6:15 atau jam 6:30 gitu ya, malam. Sekitaran itu. Kalau bisa bergabung ya jam-jam itu. Kalau minggunya jadi hari Rabu, hari Sabtu, hari Minggu jam-jam itu malamnya. Dan Minggu ada 2 kali, ada pagi jam 9 kita. Oke, itu ya. Selamat datang. Kami senang dengan kedatanganmu. Tuhan memberkati. Kapan-kapan ini ya, agendakan dengan si Abang Musa. Pimpin pujian bersama-sama ya. 1 musik, 1 yang WL. Pimpin pujian, oke? Oke, Abang Musa. Oke, Kak. Oke, Maria. Ya, ada. Oke, Kak. Oke, nanti kita atur caranya. Iya, biar bertemu mereka. Iya, bertemu dalam ibadah, bertemu dalam pelayanan gitu loh maksudnya. Iya. Oke ya, terima kasih untuk semuanya. Mari kita berdoa, doa syafaat. Sebelum menerima doa berkat, kita berdoa bersama-sama. Oke. Bapak terima kasih untuk malam ini firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kehendak bebas kami Engkau menghargainya. Tapi biarlah kami sebagai manusia yang ciptaan-Mu yang paling sempurna, yang serupa dengan segambar dengan Engkau. Biarlah kami mewarisinya, pribadi-Mu itu Tuhan, ada di dalam diri kami, sehingga kami tidak memiliki sifat pemberontak seperti putra fajar bintang timur yang kami kenal sebagai Lucifer. Karena ada 2 di dalam dunia ini. Kami pengikut Lucifer atau pengikut Yesus adalah Bapa kami, adalah Tuhan kami. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang turun ke bumi memberikan teladan dalam ketaatan sampai akhir, bahkan di atas kayu salib, sampai titik darah penghabisan di dalam ketaatan. Tapi kami yang mengaku sebagai anak-Mu, duplikat-Mu, segambar dan serupa dengan Engkau. Mulut kami mengaku, tapi perbuatan kami seringkali kami lebih menjiplak Lucifer sebagai pemberontak. Dan bahkan kami manusia lebih bangga dengan hal itu. Betapa itu kurang ajar di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami.
Kami mau berjuang sampai titik darah penghabisan kami. Seperti Yesus putramu yang tunggal mati di atas kayu salib. Sekalipun dalam penderitaan, sekalipun harus memikul salib. Terseok-seok bahkan jatuh. Kami mau meneladani Engkau ya Yesus. Putra Allah yang turun ke bumi. Yang serupa dengan manusia. Bapa, kami mau berjuang di dalam nama Yesus. Kami minta kekuatan dari Engkau, ya Roh Kudus. Mampukan kami untuk meneladani Yesus putramu. Ampuni kami sikap kami yang cenderung seperti Lucifer dalam ketidaktaatan kami. Ampuni kami ya Bapa. Meteraikan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuat di dalam loh hati kami menjadi rema dalam hidup kami. Sehingga ketika kami dalam kelemahan, ketika kami mengalami ujian, ketika kami terseok-seok, ketika kami harus memikul salib, kami mengingat firman-Mu ini. Bahwa kami harus menyerahkan kehendak bebas kami ke dalam tangan-Mu. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan-Mu. Karena setiap apapun yang kami terima, kami harus membayar. Seperti Yesus putramu membebaskan kami, dia membayar dengan darahnya yang mahal. Seperti kami juga dalam ketaatan kami harus membayar dengan mahal. Dengan kedagingan kami yang sakit. Kami mau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu. Bapak berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai lebih dahsyat dan heran lagi. Berkati dalam rumah tangga. Berkati dalam pekerjaan. Kau buat berhasil. Berkati dalam apa yang diusahakan. Kau buat berhasil. Semua yang dikerjakan tangannya Tuhan memberkati dan jadikan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus terlebih adalah pelayanan yang Kau berikan bagi hamba-Mu ini. Mampukan dan sertai hidup hamba-Mu ini Tuhan. Sepanjang hidupnya Engkau menyertai. Jadikan hamba-Mu ini hamba yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehat dan panjang umur untuk hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami membawa seluruh jemaat-Mu dalam pergumulan yang saat ini Tuhan. Keluarga dari relasi Bapak yang dimana bibinya mengalami duka cita yang dalam, ditinggalkan oleh suami yang tercinta. Engkau kuatkan dan teguhkan hati bibi dari saudari kami relasi Tuhan. Dan juga anak yang ditinggalkan Tuhan. Engkau berikan kekuatan, sukacita penghiburan yang dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengharapan hanya dari Engkau. Itu yang disadari oleh bibi tercinta dari relasi saudari kami Tuhan. Juga anak semata wayang yang ditinggalkan oleh paman itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberkati bibi dan juga anaknya. Bapa kami memberkati Tuhan membawa bibi Debbie, bule Debbie yang ada di Indonesia, Bapak, yang saat ini mengalami koma pasca operasi otak. Bapak, tumor sudah diangkat dari otak dari bibi, dari saudari kami Debbie. Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Lebih dari kesembuhan atau apapun itu. Kami minta Bapak, bibi dari Debbie mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Bahkan saat koma, Engkau bisa menemuinya, Bapak. Seperti Engkau menemuiku waktu aku dalam koma 8 hari di waktu itu. Engkau membawaku melihat surga, sehingga aku mengalami kepercayaan yang penuh terhadap Engkau. Bapak, Engkau bisa datang secara pribadi dalam hidup bibi Debbie. Sehingga dia melihat Tuhan dan percaya Tuhan. Jika Engkau berkenan, Engkau sembuhkan dengan cara-Mu yang ajaib. Dengan kuasa bilur-bilur-Mu, dengan kuasa darah-Mu, Engkau sanggup menjamah dan menyembuhkan bibi dari Debbie Tuhan.
sehingga bisa memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, pergumulan apapun dari jemaat-Mu, hamba menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapak yang berbeban berat, yang mengalami pergumulan. Surat Debbie, Engkau campur tangan. Semuanya Bapak, hamba menyerahkan pergumulan apapun, Engkau lebih dekat dari yang terdekat. Pergumulan dari seluruh jemaat ada di WA, yang ada di WeChat, yang ada di China, yang ada di Amerika, yang ada di Australia, yang ada di India, yang ada di Filipina, Thailand, yang ada di Singapura, Malaysia, dan yang ada di bangsa-bangsa seluruh jemaat yang tergabung. Musa, Maria yang saat ini ada bersama kami. Kami memberkati, hamba memberkati pergumulan dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu-Mu yang terbaik, semua akan indah pada waktu-Mu yang sudah Engkau siapkan. Sertai dan kuatkan hati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan suami dari para jemaat-Mu, pasangan dari jemaat-Mu. Apa yang jadi kerinduan yang Engkau jadikan berhasil. Anak-anak dari jemaat-Mu, masa depannya berhasil karena memiliki mama-mama yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapak, berkati seluruh suami, seluruh pasangan, seluruh anak-anak dari jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Hamba menyerahkan juga bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Engkau lawat Indonesia, lawat Cina, lawat di mana jemaat-Mu berada, dan lawatan-Mu atas bangsa-bangsa. Terima kasih ya Bapak atas pandemi COVID-19 ini Tuhan. Semua membawa kami untuk lebih lagi mendekat dengan Engkau. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau menyelamatkan kami dari badai ini. Terima kasih ya Bapak, Engkau menjaga seluruh keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Bapak, kami minta Indonesia dimenangkan Tuhan, China dimenangkan Tuhan, bangsa-bangsa dimenangkan Tuhan. Lawatan-Mu atas seluruh penduduk bumi, penuaian jiwa-jiwa di masa-masa ini ya Bapak, di mana banyak orang melihat Tuhan, banyak orang menyaksikan kebesaran Tuhan, banyak orang mengenal kehadiran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pandemi ini. Penuaian jiwa-jiwa terjadi. Terima kasih ya Bapak. Bapak, kami membawa Tuhan tim-tim yang ada, di mana tim komunikasi, jaringan komunikasi, tim kreativitas, tim dana misi, misi sosial, tim bendahara, semua yang terlibat di dalamnya Tuhan, ketua-ketua dan juga timnya. Hamba memberkati mereka semuanya. Berikan hikmat-Mu dalam setiap departemen yang ada. Berikan Tuhan urapan-Mu yang baru setiap hari. Berikan hati yang cinta akan Engkau lebih lagi. Biarlah mereka mengabdikan seluruh hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan kami kesatuan hati di dalam mengemban tugas mulia ini. Ya Bapa, ya Allah kami yang hidup. Kuatkan kami, satukan kami dalam satu ikatan kasih yang mesra. Karena kami percaya ketika kami bergandeng tangan, kami bersatu. Maka berkat-Mu turun atas kami semua. Dan nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan atas pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memberkati seluruh tim yang terlibat. Di dalam nama-Mu yang kudus Bapa, hamba memberkati mereka semua dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang memberikan dana misi, di mana ada hamba-Mu di Sumatera sana yang akan membangun, yang sudah membangun pastori dan juga gereja.
banyak dana yang akan mereka butuhkan karena mereka dadakan dan harus secepatnya jadi. Terima kasih ya Bapa. Kami memberkati mereka semuanya, memberkati seluruh yang kami bantu semuanya Tuhan. Hamba kembalikan untuk hormat kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, berkati semua tangan yang berikan berkali-kali lipat lebih dari yang mereka bayangkan. Bahkan yang belum memberi juga Engkau tetap memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga akhir Engkau menyertai ibadah kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari sedang jemaat Tuhan, sebelum kita berpisah, arahkan hati dan tanganmu. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih sayang Yesus Kristus. Persekutuan daripada Roh Kudus-Nya diberikannya buat kita supaya kita tetap terjaga dalam kebenarannya dan kita dituntun sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada karena engkau takut akan Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Tuhan memberkati.